Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah untuk, video penjelasan ini saya akan menjelaskan, pada materi untuk di pertemuan 3 yaitu mengenai Signal Degree of Freedom System atau SDOF. Sebelumnya pernah saya jelaskan, Signal Degree of Freedom System merupakan sistem struktur dengan derajat kebebasannya single atau satu atau tunggal ya. Nah, di sini pada, slide ini kita bisa lihat untuk sistem struktur seperti ini, maksudnya tunggal atau derajat satu itu biasanya terdiri atas satu lantai. Jadi di sini titik pusat massa yaitu massa pada lantai satu dengan kekakuannya pada kolom-kolomnya. Dan di sini kekakuan kita sebut dengan stiffness atau dilambangkan dengan K pada sistem dan ada redaman yaitu meredam energi yang ada pada struktur. Redaman atau damping dilambangkan dengan C. Ini adalah simbol untuk redaman pada struktur yang mendisipasi atau menyerap energi getaran dari sistem. Nah, pada sistem dengan derajat kebebasan tunggal ini, seperti pada satu lantai ini, jadi di sini ada massa, redaman C, dan kekakuan atau K. Dan ini nanti akibat energi yang gaya yang diberikan yaitu gaya dari samping yaitu berupa F yang biasanya ini adalah gaya gempa dalam satuan waktu T akan menyebabkan terjadinya perpindahan sekian milimeter pada bangunan. Jadi perpindahannya nanti berupa X. Next. Nah, untuk materi ini formulasi persamaan geraknya dalam analisa dinamis, respon struktur terhadap pembebanan dinamis ini terbagi atas tiga, yaitu gaya inersia Fi, yaitu Fi dalam satuan waktu T, yaitu M dikali A, massa dikali percepatan. Atau massa, percepatan ini merupakan D kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat. Jadi perpindahan dibagi dengan waktu. D kuadrat X per dt kuadrat. Fi sama dengan mx double dot. Jadi nanti yang percepatan A itu di sini kita simbolkan dengan X double dot, titiknya ada dua. Jadi Fi sama dengan Mx double dot. T ini satu waktunya. Next. Yang kedua yaitu gaya redaman atau FD. FD gaya redaman sama dengan C dikali dx per dt. Jadi turunan dari percepatan tadi ya. Tadi d kuadrat x per dt kuadrat. Turunannya menjadi dx per dt. Nah, C dikali dx per dt. Atau C dikali X single dot. Jadi titiknya satu di atasnya. Di mana C adalah viscous damping atau redaman akibat energi yang diberikan pada struktur. Jadi FD sama dengan CX single dot, titiknya satu. Yang ketiga adalah gaya statik atau statis Fs. Fs sama dengan K dikali X atau Kx. Dengan X adalah perpindahan, K adalah tadi kekakuan. Maka beban luar yang bekerja merupakan beban dinamis F. Ya, disebut dinamis karena nanti ada waktunya apakah kurang dari 1 detik atau lebih dari 2 detik. Jadi ada pada waktu yang berubah-ubah atau tidak konstan ya. Nah, ini tadi sistem struktur untuk single degree of freedom system atau dengan derajat kebebasan satu pada satu lantai dengan K pada kolom di sini karena ada dua jadinya K-nya K per 2 atau setengah dari K. Dan kita buatkan model matematisnya seperti ini. Nah, model matematisnya ini kita gambarkan seperti sebuah sistem. Di sini ada lantai, kemudian di sini ada dinding. Lalu massa itu kita lambangkan dengan berupa box atau kotak dengan di sini ada berupa getaran yaitu untuk kekakuan. Kemudian ini simbol untuk damping atau C. Jadi di sini ada massa, kekakuan, dan damping atau C. Dan kemudian nanti akan ditarik oleh gaya F dalam satuan waktu T, maka akan terjadi nanti perpindahan sejauh X. Ini disebut dengan model matematis untuk SDOF-nya. Nah, sementara ini adalah diagram free body-nya sendiri, yaitu misalnya ini di sini tadi udah diuraikan gaya Fi, kemudian ada gaya Fs dan Fd, dan kemudian gaya penarik adalah Ft. Nah, akan terjadi perpindahan sebesar X. Tadi Fi, Fs, dan Fd sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya. Next. Nah, dari diagram pribadi tadi atau diagram bebas tadi,
diperoleh persamaan kesetimbangannya FI ditambah FD tambah FS sama dengan FT. Atau tadi sudah kita jabarkan MX double dot ditambah CX single dot ditambah KX sama dengan FT. Nah, ini merupakan atau disebut persamaan gerak dinamis sistem SDOF. Nah, persamaan gerak dinamis sistem SDOF sendiri itu nanti kita bagi atas di sini gerak dinamis kita bagi atas dua, yaitu gerak bebas satu, di mana nanti sistem persamaannya sama dengan 0. Nah, yang kedua ada gerak paksa, artinya di sini force vibration, getarannya ada getaran gayanya. Sementara tadi kalau gerak bebas free vibration, getarannya bebas, ya ini force vibration. Jadi ada gaya yang diberikan atau dipaksakan, force vibration. Gerak paksa di mana mx double dot ditambah cx single dot ditambah kx sama dengan ft. Jadi tidak nol. Nah, masing-masingnya gerak bebas dan gerak paksa ini nanti terbagi dua lagi. Ada tanpa redaman atau undamp, yaitu mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Dan yang kedua ada dengan redaman atau damp. Nah, tanpa redaman berarti di sini nilai C-nya sama dengan 0, tidak ada. Dengan redaman itu mempunyai nilai C. Jadi di sini tadi tidak ada C, di sini ada nilai C. Dan nilainya sama dengan 0 karena gerak bebas. Untuk yang gerak paksa begitu juga, ada yang tanpa redaman, ada yang dengan redaman. Nah, masing-masing tanpa redaman tanpa nilai C, dengan redaman ada nilai C. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal sebagai berikut. Suatu bangunan lantai 1 memikul beban 1000 kN. Kolomnya dari beton bertulang dengan dimensi kolom 300 kali 300 mm. Modulus elastisitas beton E sama dengan 25.750 megapascal. Asumsikan balok mempunyai kekakuan tak berhingga. Jadi EI-nya tak berhingga, serta massa kolom dan balok diabaikan. Jika pada bangunan bekerja beban harmonis akibat getaran mesin, yaitu sebesar Ft sama dengan F0 sin Wt atau F0 sin omega T akibat getaran mesin, di mana amplitudo beban F0 sama dengan 100 kN, frekuensi beban omega sama dengan 2,5 radian per detik. Pertanyaannya, tentukan perpindahan dan kecepatan bangunan pada saat T sama dengan 1 detik. Jadi dengan ukuran yang sudah diberikan, beban diketahui, nilai E diketahui, Ft-nya diketahui, nilai F0 dan omega diketahui, tentukanlah X perpindahan dan V kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui kondisi awal sistemnya, sistem X0 ya, berarti ini perpindahan masih 0 mm. Kemudian kecepatan X single dot pada waktu T0 50 mm per detik. Nah, ini massa 1000 kN, ukuran kolom 300 kali 300, ketinggian kolom adalah 3 meter. Hitunglah perpindahan dan kecepatannya. Nah, yang pertama kali adalah kita buatkan dulu model matematis sistemnya seperti ini. Ada nilai KK, kekakuan kolom, massa, Ft-nya sebesar F0 sin omega T dengan perpindahan sejauh X, ketinggian H. Dan ini adalah tadi model matematisnya, kita gambarkan di sini berarti tanpa nilai C ya. Nah, persamaan geraknya adalah mx double dot ditambah kx sama dengan F0 sin omega T. Berarti ini tanpa redaman. Mx double dot tambah kx F0 sin omega T. Kekakuan sistem atau K, inersia sama dengan pada pertemuan sebelumnya pada hubungan antar pegas untuk kolom itu diketahui nilai inersianya adalah 1/12 BH pangkat 3. Berarti kita hitung masukkan nilainya 1/12, B-nya 300, H-nya juga 300. Nah, kita peroleh hasilnya sebesar ini. Kemudian untuk K, kekakuan kolomnya berarti ada 2 KK. Berarti 2 kali 12 EI per H pangkat 3. Jadi
kakaknya nilai untuk ketokan kolomnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk kolom pada sistem dengan tunggal atau satu lantai tadi adalah sebesar 12 EI per H pangkat 3. Maka kita masukkan nilainya 12, 2 kali 12, nilai elastisitasnya dan nilai inersia dari 1/12 BH pangkat 3. Kita anggap penampangnya berupa segi 4, lalu dibagi hanya 3 meter, dijadikan satuan milimeter ya, 3000 pangkat 3. Maka kita peroleh nilai K-nya 15.450 Newton per milimeter. Lanjut, massa M yaitu W per G. W-nya tadi 1000 kN dibagi dengan G, percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya sebesar 101,9368 kilonewton detik kuadrat per meter. Nah, dari kilonewton ini kita rubah ke newton dan milimeter. Jadinya berarti kita kalikan 1000 dan dibagi lagi 1000. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu 101,9368 newton detik kuadrat per milimeter. Jangan lupa ya, satuan disamakan dan konsisten di sini. Kenapa bisa sama? Karena kilonewton dirubah ke newton berarti dikali 1000. Meter ke milimeter juga 1000. Jadi 1000 bagi 1000 habis ya. Berikutnya adalah frekuensi natural system atau W. Omega sama dengan W akar dari K per M. Berarti akar dari nilai K 15.450 Newton per milimeter dibagi dengan nilai massa 101,9368. Jadi kita peroleh W-nya adalah sebesar 12,31115 radian per detik. Jadi satuan frekuensi nanti radian per detik. Lanjut, deformasi statis yaitu XST, deformasi yaitu perpindahan dalam kondisi statis sebesar XST sama dengan F0 per K. Nah, F0 yang tadi yaitu 100 kN dirubah ke Newton kali 10 pangkat 3 dibagi dengan nilai K. Kita peroleh nilai XST-nya 6,47249 mm. Dengan rasio frekuensi R sama dengan frekuensi natural dari soal, W dibagi dengan W space dibagi dengan W, yaitu 2,5 radian per detik dibagi dengan 12,31115, sama dengan 0,20307. Nah, nilai puncak atau nilai maksimum dari respons steady state-nya dari persamaan ini, yaitu X space sama dengan F0 per K dibagi 1 dikurang R kuadrat. Atau boleh juga digunakan rumus XST dibagi 1 dikurang R kuadrat. Nah, kita tadi sudah memperoleh nilai XST-nya, lalu 1 dikurang nilai R, yang nilai R ini dikuadratkan. Hasilnya adalah 6,7509 mm. Nah, untuk kondisi awal, di mana perpindahan saat 0, X0 sama dengan 0 mm, dan kecepatan awal X single dot 0 atau V0 sama dengan 50 mm per detik. Jadi ini di kecepatan awal ya, pada saat T sama dengan 0, 50 mm per detik. Maka B1 persamaannya ya, ada B1 dan B2, persamaan untuk B1 sama dengan X0 sama dengan 0. Karena belum ada terjadi perpindahan. B2 sama dengan F0 per W dikurang R, F0 per K dibagi 1 dikurang R kuadrat, atau sama dengan F0 dikurang W space dikali X dibagi dengan W. Nah, masukkan masing-masing nilainya yang sudah kita dapatkan tadi, kita peroleh nilai B2 sama dengan 2,69047 mm. Nah, untuk persamaan respons sistem, yang pertama, perpindahan sistem, untuk rumusnya yaitu XT sama dengan B1 cos WT ditambah B2 sin WT ditambah X space dikali sin WT. Nah, ini tadi persamaannya sudah ketetapan atau diturunkan dari hasil pengujian untuk perpindahan sistem dengan waktunya T. Jadi dari fungsi sinus dan kosinus, yaitu B1 cos WT ditambah B2 sin WT ditambah X sin WT. B1 0, maka nilainya 0. B2 ada nilainya, masuk sin dengan nilai omeganya dan waktunya 1 detik. Begitu juga dengan X tadi,
untuk nilai X-nya tadi, nilai puncak respon steady state-nya 6,7509 sin, WT-nya 2,5 kali 1. Maka kita peroleh perpindahan sistem XT pada waktu 1 detik, karena nilai T-nya kita ganti dengan 1, perpindahan sistem XT pada T sama dengan 1 detik sebesar 3,3609 mm. Dan kecepatan sistem yaitu XT, X single dot T, dengan rumus turunan dari persamaan perpindahan ya, min B1 W sin WT, ditambah B2 W cos WT, ditambah X W cos WT. Turunan dari persamaan ini ya. Kalau cos turunannya kan min sin, kalau sin turunannya cos ya. Jadi ini adalah turunan dari perpindahan tadi. Dan kita masukkan dengan kecepatan sistem pada waktu T sama dengan 1 detik. B1 nilainya 0, dan B2 ada nilainya, nilai W, cos W, T-nya 1 detik. Begitu juga ditambah ini nilai X, ini W cos W kali T. Maka kita peroleh kecepatan sistem pada waktu 1 detik adalah sebesar 18,5288 mm per detik. Nah, ini gambaran secara umum untuk ini adalah waktu. Jadi ini adalah perpindahannya untuk fungsi dari persamaan perpindahan dan kecepatan dengan besaran waktu tadi 1 detik. Di sini tadi 3,36 adalah pindahan, diperkirakan sekitar di sini. Jadi gambarnya boleh kalian buat sama seperti ini, fungsi dari sinus dan kosinusnya. Kemudian ini adalah nilai puncak tadi ya, B1 sin omega T tambah B2 cos WT ditambah X sin WT. Kemudian ini adalah, yang di bawah adalah nilai untuk yang grafiknya ini merupakan nilai grafik untuk X sin omega T. Ini merupakan fungsi dari persamaan untuk SDOF dengan fungsi sinus dan kosinusnya. Sementara ini adalah nilai nilai puncak untuk respon steady state-nya atau X space-nya. Nah, yang di sini maksimum tadi ya nilainya yaitu sebesar 6,7529 di sini. Dan ini adalah nilai perpindahannya di sini. Oke, jadi boleh digambarkan bentuk grafiknya sama seperti ini. Nah, ini adalah contoh soal untuk nomor 1 dan untuk nomor 2 sama, cuman bedanya mempunyai redaman atau nilai C sebesar 5% dari redaman kritisnya, yaitu 0,05. Jadi semua data yang lain sama, cuman di sini kita yang perhitungannya juga sama. Dan di sini ada WD, yaitu frekuensi natural sistem teredam. Karena kita punya redaman, jadi kita menghitung WD dengan rumus WD sama dengan W akar dari 1 dikurang psi kuadrat. Jadi nilai psi-nya adalah dari nilai redaman kritis tadi, yaitu 5% ya, 0,05 dikuadratkan. Nilai yang lainnya itu kita hitung sama. Dan satu lagi bedanya di sini adalah ada nilai beda sudut fase atau theta, yaitu sebesar tangen minus 1 dikali 2 psi dikali R dibagi 1 dikurang R kuadrat. Maka nilai beda sudut fase atau tetanya diperoleh 0,02117 radian. Dan kemudian kita tetap menghitung steady state amplitudo atau nilai X, lalu kondisi awal X0 0 mm, X single dot V0-nya 50 mm per detik, maka kita hitung nilai B1 dan B2-nya dari persamaan ini. Dan berikutnya ada nilai X untuk perpindahan pada waktu 1 detik, dan ini percepatan. Dengan rumusnya adalah E berpangkat minus 12, ini nilai W, dikalikan dengan psi dikali dengan T. Jadi ini nilai nanti di kalkulator, silahkan menggunakan tanda epsilon seperti ini, kemudian berpangkat, lalu baru dikalikan dengan nilai 0,14292 ya. Itu tadi adalah nilai B1-nya, masukkan rumusnya B1 cos omega T dan B2 sin omega T sampai dapat perpindahannya nanti 3,3609 mm. Dan percepatannya dengan rumus hampir sama, tapi ada perbedaannya di sini, yaitu ada min W psi, kemudian ada nilai WD, dan kita peroleh percepatannya adalah P 4,44305 mm per detik. Nah, ini adalah grafik rasio frekuensi terhadap redaman yang kita peroleh dari buku Mario Paz untuk dinamika struktur. Yang sumbu X atau Y adalah faktor pembesaran dinamis atau D, sumbu X adalah rasio frekuensi atau R.
Jadi di sini digambarkan untuk, nilai D-nya 1, itu yang paling tinggi ini adalah untuk, redamannya 0, kemudian 0,125, yang ini 0,2, yang ini 2, kemudian ini 3, dan ini 4. Nah, sementara kita nilainya adalah 0,05, berarti di sini ya, 0,05 sebelum 0,125. Jadi ini grafiknya, dari nilai pembesaran dinamisnya 1. Jadi semuanya sama seperti ini. Jadi kita nanti tinggal menggambarkan aja nilai kita, psi atau redamannya itu berapa persen. Jadi kita buatkan grafiknya nanti di mana posisinya pada, grafik ini. Baik, demikianlah, penjelasan untuk materi, single degree of freedom system. Kalau ada yang kurang paham silakan didiskusikan di grup. Ibu sudahi dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.